Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Traslem dan Taiken volume 21 part 12. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Ramirez yang ingin menyiksa Dino dengan Beretta dan Zegion sebagai lawannya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Dino dan yang lainnya sibuk menghadapi musuh-musuh dan jebakan yang ada di dalam labirin ini, Vega ternyata hanya duduk diam saja. Vega saat itu mengatakan bahwa ia berniat untuk mengambil otoritas labirin ini. Namun tampaknya koneksi dengan bakteri yang telah ia sebar sebelumnya kini telah terputus ketika melewati lantai ini. Maka dari itulah Vega akan mengaturnya kembali selagi Dino dan yang lainnya menghadapi musuh-musuh yang muncul di labirin. Namun sayangnya, setelah Dino bekerja keras selama 3 jam untuk menghabisi golem-golem dan jebakan yang ada, Vega belum menunjukkan progresnya. Dan tentunya, hal itu membuat Dino sangat kesal. Mengabaikan kekesalan Dino tersebut, Vega telah menyimpulkan sesuatu. Alasan ia kehilangan koneksi dengan bakterinya itu karena lantai labirin yang berubah-ubah. Jika Vega dapat menutupi lantai labirin dengan bakterinya sesegera mungkin, semua monster di lantai itu akan menjadi makanannya. Bukankah itu ide bagus? Ucap Vega. Sejujurnya, Dino saat ini masih sangat kesal. Namun ketika mendengar itu, Dino mendapatkan sebuah ide. Jika Dino memberi lebih banyak makanan kepada Vega, Vega akan menciptakan monster Evil Dragon Spawn miliknya. Dengan begitu, Dino bisa bersantai sambil bersenang-senang. Dengan demikian, lantai berikutnya pasti akan menjadi tempat terbaik untuk menerapkan ide tersebut. Mendengar pendapat Dino tersebut, Pico, Gracia, dan Mei pun tak keberatan dengan rencana Dino. Yang akhirnya, strategi invasi labirin yang sebelumnya nggak jelas kini telah diputuskan dengan jelas. Singkat cerita, Dino dan yang lainnya telah sampai di lantai 61 labirin. Pada lantai ini, seharusnya terdapat gerombolan monster undead yang keluar. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang muncul keluar. Pico dan Gracia pun bertanya-tanya kenapa tak ada monster di sini. Dan setelah dipikir-pikir, Dino merasa bahwa mereka mungkin telah pergi untuk menghadapi Dagruel di Roberios. Jadi karena itulah sangat sedikit monster yang muncul di sini. Setelah itu, Dino dan yang lainnya pun terus menyusuri lantai demi lantai. Yang akhirnya, mereka telah sampai di lantai 71 labirin. Dan tampaknya, lantai itu telah dipenuhi monster-monster di sana. Dengan banyaknya monster di sana, tentu Zegion yang merupakan bos lantai ini pasti ada di sini. Cih, Zegion sepertinya ada di sini, gumam Dino dengan jijik. Segera setelah itu, Vega, Dino, dan yang lainnya kemudian akan menjalankan rencananya. Dino dan yang lainnya akan berburu monster dan menjadikan monster yang ada sebagai makanan Vega. Sedangkan di satu sisi, Vega kemudian mulai menyerang labirin sesuai rencana. Ia telah membagi sel-selnya sendiri menjadi potongan-potongan kecil hingga menghasilkan bakteri iblis. Ia kemudian menutupi dinding bagian dalam labirin dengan lapisan bakterinya. Di dalam sebuah ruangan kecil pada lantai 71 ini, Vega telah duduk dan bermeditasi untuk mengendalikan bakterinya. Ia telah melakukan ini berkali-kali di lantai demi lantai tanpa menyerah begitu saja. Ia terus berusaha menggunakan skill Organic Domination dari skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka untuk menyerap materi imajiner labirin Ramirez. Namun sebenarnya, Vega salah besar dalam hal ini, atau lebih tepatnya, Vega sama sekali belum memahami skill Ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka miliknya. Inti dari kekuatan Evil Dragon Lord Azidahaka adalah menyerap kekuatan target yang dimakannya. Jika Vega gagal menyerap materi imajiner labirin dengan skill Organic Domination miliknya, Vega seharusnya bisa menyerap energi labirin dengan menggunakan skill Absorption miliknya. Oleh karena itu, penggunaan skill Absorption adalah hal yang benar ketika berhadapan dengan labirin Ramirez.
Vega saat ini masih belum menyadari hal itu, akan tetapi Vega terus berusaha dengan mengikuti nalurinya. Dan setelah mencoba menggunakan kekuatannya berkali-kali, Vega merasakan reaksi yang berbeda dari sebelumnya. Memahami itu, Vega pun tertawa dan berkata, "Mungkinkah ini berhasil? Sepertinya ini akan berhasil." Meskipun Vega gagal menyerap materi imajiner labirin Ramirez, tapi Vega kini telah berhasil menyerap energi dari labirin itu sendiri. Karena energi yang diserap tak ada habisnya, Vega pun merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Vega kini telah mencoba berasimilasi dengan lingkungan dan menjadikan dirinya bagian dari alam itu sendiri. Jika Vega berhasil mengasimilasi labirin Ramirez, otoritas labirin tersebut akan menjadi milik Vega. Begitu Vega berhasil menguasai labirin ini, Vega tak akan membiarkan musuh-musuh melarikan diri. Vega akan menelan semuanya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, Vega pun yakin akan kemenangannya. Sementara itu di sisi lain, Dino, Pico, Gracia, dan Mai kini telah menyusuri area ini dan membasmi monster-monster yang ada. Sejujurnya, Dino ingin melarikan diri dari labirin ini secepatnya. Itu karena di lantai ini ada Zegion, seseorang yang tak ingin Dino lawan. Namun sayangnya, Dino tak bisa kabur dari labirin ini karena perintah mutlak dari Veltwe. Hal yang sama juga berlaku dengan Pico dan Gracia yang sama-sama memiliki skill ultimate dari seri Malaikat. Dan karena itulah, mereka tak bisa lepas dari dominasi absolut milik Veltwe. Tapi setelah dipikir-pikir, kekuatan Mai bukanlah seri Malaikat, jadi seharusnya Mai tak perlu mengikuti perintah dari Veltwe. Walaupun Mai juga diberi alternatif oleh Mikael, tapi kau bisa menentangnya dengan kemauan kerasmu sendiri, ucap Dino. Bahkan Gracia juga mengusulkan untuk melarikan diri dari sini dengan pergi ke dimensi lain. Dengan begitu, Veltwe mungkin tak akan bisa mengendalikan kita. Namun di satu sisi, Mai belum terbiasa menerima tantangan seperti itu. Ia bahkan tak terlalu percaya diri pada otoritas kekuatannya. Dan sebaliknya, Mai justru sangat kecewa dengan kemampuannya. Mai sebenarnya sangat ingin bertemu dengan adik tercintanya yang berada di dunia asalnya. Namun sayangnya, Mai tak mampu melewati penghalang dimensional dengan kekuatannya. Jadi intinya, Mai merasa bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil. Mendengar keputusasaan Mai tersebut, Dino pun mencoba memberikan semangat. Dino mengatakan bahwa kemampuan instant movement adalah kemampuan yang luar biasa. Jika kau dapat menguasai kemampuanmu, kau bahkan bisa melenyapkan Veltwe. Mendengar ucapan Dino tersebut, Pico dan Gracia juga ikut memberikan semangat kepada Mai. Dan entah mengapa, Mai merasa nyaman dengan obrolan ini. Sambil mengobrol satu sama lain, Dino dan yang lainnya pun menghabiskan waktu untuk membunuh monster-monster yang muncul di labirin. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa Ramirez yang bergema di sana. "Oi Dino-chan, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu kepadaku sebelumnya." Dan seketika itu juga muncullah 5 prajurit labirin yang menghadang Dino dan yang lainnya. Mereka adalah Beretta, Zegion, Apito, Kumara, dan Rangga. Dino yang melihat Zegion di depannya itu pun sangat kesal dan ingin secepatnya keluar dari situasi ini. Tapi Ramirez tak akan mengizinkannya. Ramirez kemudian muncul di hadapan Dino dalam bentuk hologram 3 dimensi. Dino yang melihat Ramirez itu pun mengeluh dengan berkata, "Sialan kau Ramirez, kau telah menggunakan golem untuk menganiaya kami semua. Kau tak bisa disebut sebagai Raja Iblis baik ketika melakukan hal itu." Tapi Ramirez menjawab bahwa golem-golem sebelumnya hanyalah salam singkat dariku. Jadi sekaranglah waktunya untuk membalas perbuatanmu. Aku sudah menyiapkan 5 orang sebagai lawan kalian, dan aku akan membiarkanmu melawan Beretta dan Zegion. Dan tentunya, Dino yang mendengar itu pun sangat terkejut dan berteriak, "Hah? Kau pasti bercanda, dasar idiot. Mana mungkin aku bisa menang melawan mereka?" Dino kemudian mengajukan banding untuk mengganti lawannya. Namun sayangnya, lawan-lawan yang ada sudah ditentukan. Sebelum Dino menyadarinya, Pico telah bersiap untuk bertanding ulang dengan Kumara. Gracia akan melawan Rangga, dan Mai akan melawan Apito. Mengetahui situasi yang buruk ini, Dino kemudian mencari-cari cara agar dirinya dapat keluar dari situasi ini. Yang akhirnya, Dino menyarankan Ramirez untuk melakukan permainan mencetak poin. Kita akan bertarung satu persatu dan putuskan siapa pemenangnya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah pertarungan bergantian untuk mencari poin.
Tujuan Dino menyarankan ini adalah untuk mengulur waktu agar dirinya tak segera berhadapan dengan Beretta dan Zegion dan agar Vega melakukan tugasnya. Sejujurnya, jika Dino melawan Beretta dan Zegion, Dino tak akan bertahan lebih dari beberapa menit. Meskipun Dino yakin dapat mengatasi Beretta, tapi tidak dengan Zegion. Maka dari itulah, Dino mengajukan penawaran seperti ini untuk mengulur waktu sampai gilirannya tiba. Dan sampai pada harinya, Ramirez pun menyetujui saran yang diberikan Dino. Dengan demikian, pertarungan 1 lawan 1 pun dimulai dengan Pico melawan Kumara. Dan seketika itu juga, Ramirez telah membuat arena pertarungan seperti Colosseum. Sebelum pertarungan dimulai, Beretta kemudian memberikan gelang kebangkitan yang dibuat Ramirez untuk Dino dan yang lainnya. Dan tentunya, Dino yang diberi sebuah gelang kebangkitan itu pun sangat senang karena dirinya pasti dapat selamat dan kabur dari labirin kapanpun dia mau dengan gelang kebangkitan ini. Namun Ramirez mengatakan bahwa titik kebangkitan gelang itu sudah disetting ke tempat dimana kau mati saat itu. Jadi misalkan Dino mati di atas arena pertarungan di lantai 71 ini, Dino akan dibangkitkan kembali di atas arena pertarungan di lantai 71 ini juga. Jadi mustahil bagi Dino untuk kabur dari labirin ini. Dino yang mendengar itu pun langsung dibuat frustasi, karena sebelumnya titik kebangkitan ada di luar labirin. Dan tak sampai di situ saja, Ramirez kemudian tersenyum jahat dan memberikan 5 gelang kebangkitan kepada Dino sebagai hadiah spesial untuknya. Melihat senyum mencurigakan dari Ramirez tersebut, Dino pun menyadari maksud jahat dari Ramirez. Ya, Ramirez sepertinya berniat untuk membunuh Dino sebanyak 5 kali. Maka dari itulah, Dino diberikan 5 gelang kebangkitan. Menyadari itu, Dino pun mulai mengeluh kepada Ramirez. Sialan kau Ramirez, itu sama sekali tak lucu. Namun Ramirez menanggapinya dengan tertawa. Kau seharusnya tahu seberapa besar aku membencimu, Dino-chan. Dan segera setelah itu, pertarungan ronde pertama pun akan dimulai. Pico dan Kumara kini saling berhadapan di atas arena. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.